Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Semap episode ke-7. Ya, 7. Angka yang sakral ya, karena Harry Potter juga 7. Terus hitungan hari juga 7. Apa ya? 7. Dosa. 7 dosa. Seven Deadly Sins. Oh iya bener-bener. Emang 7? Iya, Seven Deadly Sins. Oke ya, di anime juga ada. Banyak ya, pokoknya 7 itu angka sakral. Jadi episode ke-7 ini aku juga ngedatangin seorang yang sakral. Hai Teh Dija. Hai Kang. Halo. Hai. Kenapa dress code-nya hitam-hitam sih? Gimana ya? Kan hitam tuh warna ini. Warna, ya intinya mah gak tahu. Campuran dari berbagai macam warna, Iya. kayaknya warna hitam ya. Iya. Kemarin soalnya gini, itu tuh, teman-teman yang di rumah ya, yang nonton kayak direncanain padahal enggak. Yang cewek tuh hitam semua loh kostumnya. Neda hitam, Tata hitam, Diza juga kostumnya hitam. Padahal ini nggak ada plan sama sekali ya. Teh Diza sehat? Alhamdulillah sehat Kang. Oke, nanti aku sama Teh Diza bakal ngobrol tentang sesuatu yang aku sering mukadimahnya sering gitu kayak I have something like secret for to face globalization, itu adalah language. Jadi bahasa itu adalah rahasia untuk ngadapin globalisasi dan lain-lain itu dengan new culture dan lain-lain. Mau nggak mau bahasa Inggris itu jadi bahasa wajib. Jadi menurut aku sekarang ukuran buta huruf tuh bukan membaca menulis lagi tapi internet. Orang nggak bisa internet menurut aku sekarang udah kayak setara dengan buta huruf, dan orang nggak mengenal bahasa Inggris menurut aku udah lumayan susah komunikasi. Karena mau nggak mau pintu globalisasi itu gara-gara internet jadi terbuka lebar gitu. Dan sekarang aku sama Diza mau ngomong tentang language, tentang bahasa Inggris. Diza? Ya. Diza dari Diza ini ya, kelas 12 ini termasuk yang aku enak banget kalau Diza ngomong bahasa Inggris. Kayak nggak kaku gitu. Karena biasanya yang namanya di sekolah belajar bahasa Inggris tuh kayak jagreg gitu ya. Maksudnya kayak kebanyakan formula gitu. Kayak verb 1, verb 2, verb 3. Jadi kebanyakan rumus dan ternyata pas kita ngobrol jadi susah. Tapi aku dengerin kayak kelas 3 tuh ada Diza, ada Neda, ada Nashwa, ada siapa lagi yang keren bahasa Inggris? Talita. Ada Talita juga bagus banget. Ada Bang KW juga. Banyak ya. Dan mereka ngomong bahasa Inggrisnya tuh nggak kayak bahasa Inggris di buku. Nah, Teh Diza gimana sih? Kenapa bisa gitu? Maksudnya yang nge-influence Teh Diza, kenapa bisa enak belajar bahasa Inggris dan nggak kaku kayak di kelas tuh gimana sih? Sebenarnya dari awal kalau misalnya mau bisa tuh kitanya harus ada interesting dulu, kayak Oke. kitanya harus tertarik dulu dengan hal itu. Oke. Jadi kalau misalnya kita tertarik, pasti kita nyari tahu gimana caranya. Oke. Berarti yang pertama interesting. Oke, that number one. Jadi yang first itu harus interesting dulu, kayak soalnya kalau pelajaran itu atau sesuatu itu sama sekali nggak menarik, kita boro-boro pengen ngegali kan. Iya. Maksudnya ya Udah keburu males dulu Oh, kan. lulus dulu. Apalagi kalau misalkan belajar bahasa Inggris, kita nggak punya motivasi, terus kita juga nggak pengen going to the other country, nggak punya pengen pergi ke Amerika, ke Paris, jadi terus nggak ada yang nge-trigger pengen belajar bahasa Inggris, terus guru bahasa Inggrisnya galak, jadi makin males ya. Tapi kalau kita udah interesting nih, poin pertama kita jadi enak aja belajar bahasa Inggris. Nah kalau Teh Diza, dari kecilnya emang suka nonton film Inggris atau apa gitu yang kok bisa gitu? Sebenarnya dulu tuh ada ini. Dulu suka ada tukang jualan yang ini loh, kayak nama-nama hewan yang ditempel di dinding. Aku tahu. Yang gitu aku dibeliin sama papaku. Hah? Jadi yang sebenarnya ini aku ke Inggris tuh papa pertama tuh. Oke, yang kayak ngasih inspirasi Iya. atau nge-push paling enggak ya, Iya. gitu-gitu for thinking. Jadi kayak pengen tahu kayak ini apa bahasa Inggris, kayak menurut aku kayak menarik aja gitu. Kok aku kayak baru tahu kok beda gitu. Ini bahasa dari mana gini, dipelajarin ternyata menarik, dibeliin buku. Itu berapa tahun usia waktu itu? Kira-kira PAUD sekitar 5 tahun. 5 tahun 5 udah tahun mau masuk Bapak udah ngasih influence itu, bagus banget ya. Bagus banget ya. Nah, maksudnya Bapak itu berarti akademisi juga, Pak. Ibunya ngajar kan kalau kayak Ibu Diza kan? Iya, ibu guru. Kalau ayah? Ayah tentara. Oh iya, tentara. Keren banget sih, tapi ke Inggris ya. Maksudnya kan kalau bapaknya tentara, ini Dek barbel gitu. Nggak gitu juga. Justru ini kan anak perempuan, akhirnya kayaknya pengetahuan penting banget ya, akhirnya dikasih buku-buku atau gambar-gambar yang ada tulisan Inggrisnya. Nah teman-teman, di sekolah kita kan dulu, maksudnya dari udah beberapa tahun yang lalu kita lagi grow up bilingual program. Meskipun kemarin tersendat coronavirus dan lain-lain, paling enggak di beberapa tahun sebelum corona kita udah going to the English Village di Pare Kediri ya, Teh Diza ya. Boleh dong ceritain ke teman-teman. Ya kebetulan waktu itu saya kelas 10 ya. Udah lama banget ya udah kelas lama banget 10 ya. sekarang udah lulus.
soalnya gara-gara coronavirus ini jadi kita nggak bisa pergi ke luar kota gitu. Terus gimana tadi, Sa? Ya di Pare tuh kan namanya di Jawa Timur kan pasti jauh banget naik kereta sampai udah pegel gitu. Tapi kebayang 10 jam ya? Iya, 10 jam. 10 jam apa 11 ya? 10-11 lah ya. sekitar mau hampir 12 jam di 12. kereta. Oh iya bener. Iya. Tapi kebayarnya udah sampai sana kayak hal yang ditakutin tentang bahasa Inggris kayak aku kan nggak terlalu banget ini sama grammar ya. Kalau misalnya aku mungkin bisa lebih ke pemahaman sama lebih ke speaking. Oke. Kalau grammar aku masih kayak cocok-cocokan aja kalau ini enak didengar apa enggak gitu. Bener. Tapi nggak cuma tadi sih, semua orang sih kayaknya belajar bahasa Inggris kalau ngomongin grammar tuh kayak matematika, tahu bahasa Inggris tuh kayak jadi nyeremin gitu kalau kita ngomongin grammar ya. Padahal kalau langsung ke speech atau misalkan langsung ke pronunciation tuh kadang asik-asik aja ya. Tapi kalau udah ngomongin grammar tuh kayak jadi kok jadi rumus semua gitu. Jadi males boro-boro pengen ngobrol ya. Terus gimana lagi tadi, Za? Terus sampai di Pare tuh kan kita ada 2 minggu kan di apa tuh namanya di Ontel ya? Di Ontel. Jadi bagi teman-teman nih, course di Pare tuh udah banyak banget ya. Ada Mr. Bob, ada apa sih namanya? Ada ingat nggak sih namanya? Aku lupa banget. Elfas, ada banyak banget. Itu tuh tiap rumah kayaknya hampir lulusan gitu ya. Les semua tadi, Za. Dan kita di Ontel karena di Ontel ini course-nya tuh punyanya Mr. Nyox dan dia background-nya pesantren gitu, lama di pondok di Gontor. Makanya ke kitanya korelasinya enak aja gitu. Dan Darussalam udah lama banget punya relasi bagus sama di Ontel. Jadi akhirnya di Ontel. Terus tadi, Za? Iya, untuk sistem pembelajarannya juga menarik kayak diselingin sama game gitu. Jadi belajar bahasa Inggris itu tidak semembosankan itu. Dibikin lebih menarik. Jadi teman-teman aku yang tadinya tidak tertarik untuk belajar bahasa Inggris juga jadi pengen tahu. Jadi gampang belajar. Oh, ternyata Inggris gampang ya. Gak sesulit yang diduga gitu. Iya, jadi yang sebenarnya yang nakutin dalam bahasa Inggris juga kayak pengalaman aku pernah punya temen yang takut banget sama bahasa Inggris sampai tiap pelajaran bahasa Inggris dia kabur ke WC waktu dulu. Waktu SMP berarti. Waktu SD. Waktu SD ya, saking seremnya bahasa Inggris ya. Iya. Serem sampai kabur ke WC gitu. Iya, kayak aduh gak mau deh, gak siap kalau misalnya ditanya gini, ini apaan sih, ini apaan. Karena dianya emang tidak tertarik duluan ke bahasa Inggris. Jadi takut duluan. Jadi ketakutannya tuh jadi bikin dia makin males belajar, gak mau tahu. Harusnya kalau misalnya dia ada tertarik dikit, walaupun sedikit ya, kayak 1%, pasti bisa kalau misalnya dia pengen tahu. Oke, berarti benar banget kata Riza, modal utamanya adalah interesting. Kalau kita udah tertarik, kita pengen. Tapi kalau kita nggak ada triggering sama sekali, terus dipaksain, akhirnya bisa stres ya. Jadi maksudnya mungkin tugas guru itu kayak ngasih rasa penasaran ditanamin di hati tiap murid. Maksudnya ya itu kalau anaknya udah tertarik pengen bisa, ya bakal tumbuh, pasti nyari tahu sendiri juga bakal tumbuh perjuangan. Nah, dan ternyata tadi di Pare itu sistemnya itu padahal padat banget waktunya ya. Iya. Padat, tapi cuma kita nggak stres karena di sana ada banyak gamenya juga. Terus coba gerak dari mulai bangun tadi sampai tidur lagi, aku lupa lagi coba aktivitasnya. Kayak bangun biasa senam pagi. Senam pagi, oke. Udah senam pagi, pulang kita jam 8 masuk kelas pertama. Enggak, subuh ada satu kelas. Subuh ada satu kelas, habis subuh. Terus udah balik lagi ke asrama. Terus balik untuk senam pagi jam 6, terus ntar ke sana lagi jam 8. Udah gitu istirahat, mungkin ada sekitar 2 jam gitu masuk kelas. Aku juga ini lupa inget ya, seinget aku aja. Terus zuhur istirahat, ntar jam 1 balik lagi. Istirahat lagi jam 3 masuk. Pokoknya kayak ada 5 kali sehari gitu dalam satu hari tuh 5 kali. Tuh, harusnya kan belajar di push itu kan stres. Cuma karena apa ya? Cuma karena crowdnya asik. Terus juga tutornya di mentoring dengan bagus banget. Jadi kita tuh belajarnya jadi fun. Nah, emang sih ada punishment ya. Cuma punishmentnya bukan di push up atau dipukul. Tapi apa sih? Kayak coret-coretan pakai bedak. Jadi kayak main remi gitu. Maksudnya kalau main remi di kampung-kampung gitu atau di komplek biasanya yang jadi yang kalah mulu tuh punishmentnya pakai bedak terus dikepipiin. Nah itu teman-teman di kelas tuh yang misalkan pas grammar salah di gitu, jadi lucu-lucuan aja ya, punishmentnya tetap ada tapi seru gitu, seru banget. Apalagi sih aku nyaris lupa. Yang paling penting mah ini jajanan yang murah. Bener banget. Apa ya, Pare Kediri itu emang padat. Kalau siang emang lumayan panas ya. Maksudnya kita harus adaptasi karena Ciamis kan lumayan. Sekarang panas tapi dulu agak sejuk. Jadi pas kesana tuh kayak
kayak beda iklim gitu. Nah cuma kalau dari sore ke malam tuh dingin gitu. Terus kayak jajanan banyak kan di mana-mana. Iya, jajanan banyak murah-murah. Murah-murah. Jadi aduh kayak gimana gitu. Jadi kalau teman-temannya Kak kalau di Pare Kediri itu tempatnya mewah kayak bintang 5 itu enggak, tempatnya sederhana banget ya. Cuma karena orang-orangnya terus suasana belajarnya nggak tahu kenapa jadi nyaman aja gitu. Betah ya. Betah. Bahkan ada istilah kafe. Kafe itu di sana cuma kayak kebun bambu terus dikasih lampu terus makan apa pop mie atau apa gitu. Iya. Jadi kayak tapi nggak tahu kenapa kayak enak aja gitu. Enak aja gitu, tempat belajar enak, kayak kafe-kafean gitu banyak, tempat ngopi apa segala macam. Asik lah, asik banget. Asik banget. Jadi kalau misalkan aku yang survive terus course di sana sebulan nggak nyampe berapa, cuma berapa ratus ribu aku pikir ya. Nggak. Terus kalau apalagi sih teh? Masih apa ya? Pokoknya harus datang sendiri ke sana biar ngerasain sendiri. Pokoknya kan setiap orang pasti punya experience masing-masing. Oke. Sebenarnya kita cuma ini aja teman-teman sih, biar teman-teman kayak oh ternyata belajar bahasa Inggris itu nggak semenyeramkan itu ya tadi saya. Bahkan banyak nih teman-teman yang tadinya takut untuk ngomong bahasa Inggris buat speak up, tapi balik dari sana minimal ada PD. Iya. Ada PD minimal kalau ada bule yang nanya dia tuh jadi nyamperin gitu. Aku pengen nyoba deh gitu kayak I wanna try for speech more dan lain bla 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 gitu. Asik banget. Tadi apa lagi coba yang mau diceritain tentang Pare? Yang keinget deh random aja nggak apa-apa. Apa ya waktu itu pernah ya hari Minggu ada bagian rekreasi. Oke, aku inget. Rekreasi ya. Kayak ini aku pertama kali masuk gua di bawah gitu. Ingat nggak kan? Iya, namanya gua apa sih namanya? Gua sih nggak tahu, aku lupa lagi. Kalau Candi Surawono, gua iya, Surawono bukan? Bukan, beda lagi. Apa ya namanya? Harus googling, lupa lagi. Itu tuh panjang banget ya. Panjang terus sempit gitu dan ada airnya. Jadi kalau nggak salah itu gua terpanjang seapa gitu, aku lupa lagi. Jadi itu tuh kayak sungai gitu, masuk airnya jernih sih emang. Jadi gua berapa menit di dalam ya panjang banget ya? Enggak, iya kayak aduh, kerasanya lama banget. Lama banget, kerasnya lama banget. Terus guanya itu cuma sebadan gitu, jadi harus pakai guide. Kayaknya kalau sendirian ada cabangnya jadi takut nyasar juga. Jadi kan guide di sana udah tahu nih belok kiri apa belok kanan gitu. Airnya juga tinggi, maksudnya selutut, lama-lama jadi sedada gitu ya. Iya. Wah, karena jadi kayak gimana, jadi asik lah gitu. Iya, asik. Apa ya namanya ya? Sungai apa? Gua apa? Aku lupa lagi ya. Nanti mungkin video ini juga bakal di tag di Ontel sih. Nanti mungkin Mr. Nyok sama Miss Devi yang ada di sana juga bisa nonton. Ya kami berharap banget sih nanti kalau pandemi usai bisa kesana lagi gitu. Maksudnya ya mungkin Tadiza udah alumni nggak apa-apa. Tadiza boleh, maksudnya banyak loh yang nunggu kuliah terus ke Pare belajar course lagi juga banyak. Iya. Tahun-tahun kemarin, what do you have plan for that or not? Sebenarnya ada, cuman ya gimana aja lihat nanti. Aku tuh niatnya gini. Aku tuh sebenarnya nggak mau kuliah, aku tuh mau langsung ke sekolah pramugari. Jadi nanti aku kan umur masih kurang 1 tahun untuk masuk sekolah pramugari, dan aku pengen 1 tahunnya tuh di Pare dulu. Ih bagus, berarti pas banget ya tema ini. Iya. Bebas banget tema ini, nanti bisa ke sana kok. Banyak yang kayak gitu, yang bahkan kalau Tadiza kan nambalin seumur ya, berarti untung banget dong, maksudnya untung banget minus 1 tahun ya, jadi 1 tahunnya bisa keisi pakai course. Nah kalau teman-teman yang lain emang mereka umurnya udah masuk tapi malah pengen course lagi, jadi kuliahnya telat 1 tahun tapi oke, nggak apa-apa juga. Jadi bekal juga kan, karena course 1 tahun tuh jadi ngejamin banget. Iya. Di Pare tuh boro-boro 3 bulan ya, orang cuma 2 minggu kita digecek aja udah lumayan, maksudnya keberaniannya gitu. Apalagi kalau setahun Tadiza kayaknya bakal fluent banget sih bahasa Inggrisnya. Nanti ini jadi kemana-mana nih. Kalau pramugari nanti gimana sih, kayak sekolah lagi apa gimana sih? Pramugari itu sekolah lagi, sekolahnya yang aku baca sekitar 6 bulan gitu. Oke. 6 bulan. Itu kayak diklat gitu apa gimana? Aku nggak tahu. Kayak ya training aja. Training. Oke, berarti aku nggak tahu langsung ke maskapainya atau kayak gimana, kok aku nggak. Aku juga paham. Belum menelusuri lebih lanjut karena belok sekarang plannya. Jadi kuliah dulu aja katanya. Kuliah dulu. Soalnya nggak ya kuliah aja dulu, nanti mau urusan nanti mau masuk pramugari apa enggak gimana nanti. Jadi kuliah dulu. Jadi aku belum lagi cari-cari gitu, cuman kayak baru tahu ini aja kayak kriteria masuk pramugari kayak gitu. Itu susah banget, aku nggak tahu sih. Coba sekarang aku yang nanya ya. Karena sebenarnya ini nggak ada di skrip, kita ternyata mau ngobrolin Pare doang, cuma karena aku interesting ya, tertarik banget ini gimana sih pramugari gitu. Berarti gimana Tadiza? Ya itu kayak gimana ya?
tingginya yang aku lihat kayak sekitar 160 Itu minimal. minimal. Oke. 160, terus kepribadian menarik. Yang pasti apa ya? Mau gitu. Mau jadi pramugari, siap ditempatin di mana aja. Oke. Berarti nanti random banget bisa di maskapai apa atau kadang di apa bandara ya? Bandara mana? Maksudnya emang per bandara aku nggak tahu sih. Aku nggak tahu. Per maskapai kan? Per maskapai, bukan per bandara ya. Kalau per bandara jadi connect dong ya. Iya benar-benar. Per maskapai. Aduh jadi pramugari sih seneng ya. Tapi kayaknya orang tua deg-degan juga sih karena tiap hari terbang kan pesawat kan. Berimbang lah dengan segala macam petualangan tapi resikonya juga lumayan sih. Tapi tadi saya emang expert maksudnya pengen banget ke sana gitu. Kalau banget sih enggak, sebenarnya aku bingung soalnya cita-cita aku banyak. Oh gitu. Nggak apa-apa sih, aku juga punya banyak cita-cita. I have a big dream in my mind. Nggak apa-apa, nggak harus satu juga. Obrolin dong. Apa kayak gimana kan? Ya, satu aja dari mimpinya selain pramugari berarti apa lagi? Apa ya? Aku bingung. Nggak apa-apa, nyambungnya ke bahasa Inggris tadi deh. Tadiza ini ngomongnya enak ya. Jadi kalau debat segala macam tuh kayak ngomongnya teratur gitu dan enak dan bisa kontrol emosinya bagus. Nah, didukung dengan bahasa Inggris yang aku pikir sangat-sangat layak for the future. Aku pikir Tadiza punya banyak modal. Nah, obrolin dong kira-kira pengen apa gitu selain pramugari? Aku tuh pengen jadi relawan di PBB. Relawan di big dream, PBB. salah satu big dream aku pengen jadi relawan di PBB. Oke, dan banyak banget. Maksudnya aku tuh kemarin yang ngobrol sama Tata yang lingkungan, Greta, tahu nggak sih? Tahu nggak Greta? Yang di YouTube-nya dibahas tuh yang di Diam dan Dengarkan kalau nggak salah ya. Tentang ekologi, dia juga relawan semua tentang ekologi gitu. Jadi di PBB tuh kadang banyak relawan tentang bahasa, tentang pluralisme, tentang gender, dan itu nyomot-nyomotinya dari anak SMA atau kuliah-kuliah awal-awal gitu. Banyak banget, dan sekali lagi kuncinya adalah language, bahasa. Dan kalau kita udah punya bahasa yang fluent, yang enak didengar tuh, peluang kita go anywhere tuh kayak ngebuka aja gitu. Kalau kata Pak Irfan Hilmi, guru besar kita Allahyarham ya iftah baban, kita harus ngebuka dulu satu pintu. Mungkin kalau di bab ini adalah bahasa dan nanti bakal kebuka pintu-pintu yang lain. Iya. Apalagi tadi tell me about your dream, the other dream. Apa ya? Aku tuh sebenarnya pengen bikin orang-orang agak terbuka, bukan agak ya, kayak pengen terbuka tentang bahasa Inggris. Kadang aku suka miris kayak lihat sosial media, kayak terutama di Instagram. Kayak ada orang yang speak up, orang Indo, speak up tentang bahasa. Komenannya yang bilang kayak, ini Indonesia, kenapa pakai bahasa Inggris? So Inggris banget gitu ya. Makanya dulu the biggest fear aku adalah ketika aku dulu di SD lingkungannya bukan lingkungan kayak gimana ya, lingkungannya emang lingkungan yang biasa pakai bahasa daerah yang kasar. Oke. Bahkan pakai bahasa Indonesia juga jarang. Oke. Jadi aku mau improve Inggris aku juga jadi ragu-ragu karena pernah waktu itu keceplosan. Kayak tiba-tiba dibilang kayak, ih apaan sih? Apaan sih? Apaan sih, so-soan banget. Kayak aku jadi malah diem dari situ. Jadi aku pengen bilang ke orang-orang kalau bahasa tuh universal apalagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan sekarang emang ini ya Kang, kayak ke semua negara juga pasti yang diwajibinnya ada bahasa Inggrisnya. Iya, bener banget. Gitu, bukan berarti kita menyepelekan bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Cuman gimana ya bilangnya? Sebenarnya itu penting gitu. Kita harus nyadarin segimana pentingnya itu. Oke. Aku bisa nangkap sih Pak. Maksudnya bahasa Indonesia tetap jadi bahasa ibu kita. Yeah. Cuma kita juga harus menguasai di other language yang dan mau nggak mau ya bahasa global sekarang ya bahasa Inggris. Dan itu jadi komunikasi yang menurut aku harus. Karena apa ya? Justru dengan kita bisa belajar bahasa Inggris, kita bisa langsung browsing ke pusatnya. Contoh ketika ada isu nih, kan banyak tuh yang di hoax pakai bahasa Indonesia yang udah ditranslate tapi nggak bener. Nah kalau kita bisa bahasa Inggris, kita bisa kritis loh, dan kita bisa langsung artikelnya baca dari BBC, dari NHK World karena yang di Jepang, terus banyak banget. Maksudnya kalau kita bisa bahasa Inggrisnya bener nih, nggak improve dan nggak caprak, kita bisa tahu dari sumber beritanya, dari PBB-nya kita bisa baca langsung dan lain-lain gitu. Jadi menurut aku sangat-sangat vital sih bahasa Inggris ini. Dan kendalanya kayak aku sama Diza, aku kan sama di kampung ya. Nah itu susah banget ngomong bahasa Inggris, dianggapnya belagu gitu. Iya. Apaan sih bahasa Inggris gitu, so-soan banget. Jadi agak susah emang
untuk improve-nya. ya untuk improve-nya, terus juga ngasih tahu bahwa bahasa Inggris ini sangat-sangat penting, susah banget. Ya aku pikir itu sih dengan numbuhin rasa penasaran di anak-anak mudanya. Jadi nggak apa-apa biarin yang generasi lanjut tuh atau generasi tua nggak apa-apa dengan pemahamannya, it's okay. Nanti juga mungkin lama-kelamaan juga akan bergeser. Sebenarnya kita generasi muda juga bukan mau menghilangkan bahasa ibu kita, bukan. Cuma kita tetap pertahanin bahasa ibu kita, bahasa daerah, bahasa Indonesia, tapi kita juga lebih aware terhadap pentingnya bahasa Inggris. Aku pikir sih itu solusi yang worth it ya. Biar terus juga mirisnya gini ya, tadi sekarang banyak nih di Instagram orang yang ngomong bahasa Inggris tapi grammarnya maksudnya bukan ngomong bahasa Inggris, sok-sokan pakai bahasa Inggris yang which is literally kayak gitu-gitu. Keren sih tapi kalau kebanyakan ya kalau kebanyakan malah, jadi jadi kayak apa sih? Kayak apa sih? Ya. Karena kita belajar structure segala macamnya. Jadi kalau cuma which is literally I think awkward terus ya gitu-gitu ya. Bahkan dengan pronunciation yang nggak Inggris tuh jadi kayak aneh aja gitu. Terus yang aneh yang ini Kang, tiap-tiap kalau ada video bahasa Inggris, aku kan punya TikTok. Kalau ada video bahasa Inggris lewat, komenannya gini, nggak bisa bahasa Inggris ya learn, belajar. Iya bener. Iya gitu, iya kenapa komennya. Dan sekarang untuk belajar bahasa Inggris gampang banget ya. Gampang. Kan we have internet, we have mobile, we have artificial intelligence, dan kita punya di pocket kita masing-masing kan. Maksudnya ada new dictionary, ada banyak sekali platform untuk kita bisa bahkan game yang biasa dimainin sama kita juga kayak misalnya Mobile Legends kayak gitu kan emang pengaturannya ada yang setting untuk Inggris kan, bisa sekalian belajar dari situ. Iya, kita bisa belajar apa gitu, minimal kita belajar artinya dari apa. Dan sekarang anak-anak TK itu pinter banget loh gara-gara main game bahasa Inggris. Pinter banget, bahkan pronunciation-nya aja udah enak didengar gitu. Jadi kalau kita yang generasi yang nanggung nih udah SMA dan kita nggak belajar, kita bakal ketinggalan jauh sih kayaknya. Jauh banget. Jauh banget sama anak-anak kecil sekarang yang megang handphone ya. Bakal jauh banget sih kayaknya. Bakal jauh banget. Jadi itulah kenapa aku bilang tadi bahwa secret for two-phase globalization, you must have language or knowledge. Jadi pengetahuan dan language itu harus berbalance, and that very very important for our life. Itu sih. Tadi Pare lagi dong, balik lagi ke Pare. Oke. Apa ya di Pare apalagi ya, aku udah lupa inget soalnya udah lama banget. Selain kita hari minggunya kita hangout kan, kita punya outing class, terus kita tadi ke Candi Surowono sama ke gua, aku lupa lagi namanya apa. Terus ya pernah ada satu hari di sana kita ke ini ya, ke apa tuh maskot bukan maskot Pare, apa tuh yang depan tulisannya Kampung Inggris Pare. Aku tahu ya, kayak itu namanya apa ya? Iya. Bukan maskot ya? Apa sih yang namanya? Monumen. Bukan monumen mah yang kayak di Paris itu kan? Kayak apa ya? Landmark gak sih? Aku nggak tahu namanya apa. Aku nggak tahu diksi yang benernya apa. Tulisan intinya gitu. Iya pokoknya di situ kayak pusat apa ya? Kayak ikon maksudnya? Nggak tahu sih. Aku nggak tahu desain itu apaan. Pokoknya di situ tuh kita ketemu sama ini yang les dari yang lain, dari les yang lain gitu. Kita interaksi di situ pakai bahasa Inggris. Ternyata mereka juga tugasnya gitu kayak speak sama orang-orang sekitar pakai bahasa Inggris. Ya seru juga, nambah teman banyak. Terus apa ya? Ya seru-seru sih sebenarnya, orang-orang Pare tuh ramah-ramah banget. Terus uniknya gini, jadi yang nyoba speak up tuh nggak cuma kita. Jadi kadang ada emang tukang pentol tuh kayak cilok gitu ya kalau di sini ya. Cuma mereka tuh memang bahasa Inggrisnya belepotan ya, cuma asik aja gitu. Iya. Kayak bilang 5,000 gitu campur Jawa gitu. How much 5,000 sir gitu, lucu-lucu. Asik lah gitu. Jadi apa ya, banyak sekali triggering buat kita nyoba ngomong gitu. Maksudnya justru kalau kita nggak nyoba speak up, kadang apa ya? Nah kadang masalahnya ketika orang di Pare pas kesini mau nyoba lagi karena crowdnya kebentuk, jadi malu lagi. Itu sih kadang-kadang ya. Padahal di sana 2 minggu tuh udah kayak asik aja gitu, ngobrol salah paling ketawa gitu. Iya, paling ketawa. Karena di sana kan tujuannya sama-sama pengen bisa. Kalau di sini kan, di sana kan June bilangnya homogennya karena satu tujuannya sama. Kalau di sini kan kita balik lagi ke heterogen. Yang emang ada yang nerima
kalau bahasa Inggris itu emang penting, Oke. ada yang emang nyepelein, ada yang bahkan sampai ngata-ngatain kayak apa sih so Inggris. Oke, Gitu. benar. Dan itu cukup ngebunuh karakter Iya, ya, jadi benar. jelek gitu. Ya udahlah. Aduh, jadi males deh. Jadi lama-lama ntar kalau nggak di ini terus jadi lupa. Iya benar-benar jadi lupa lagi. Nah masalahnya kenapa di sana berani? Karena yang learning English tuh nggak cuma yang generation aja, tapi yang tua-tua juga banyak ya. Yang umuran aku juga banyak banget. Yang udah nikah juga banyak banget. Dan alasan mereka learning English tuh macam-macam sebenarnya. Ada yang mau kerja di luar negeri lah, ada yang mau S2 lah buat persyaratan TOEFL dan lain-lain. Ya, jadi sebenarnya belajar tuh tidak ada syarat khusus atau ketentuan usia. Jadi mau kapanpun kalau misalnya kita mau bisa ya kan? Ya, benar-benar. Bisa, nggak harus kayak ih aku udah gede nih udah kerja, malu dong di sana ntar sama yang anak-anak belajarnya masih gitu. Enggak. Terus ya itu sih karena lingkungan itu ya. Kalau di sini kan kayak ya udahlah telat udah kuliah ngapain belajar bahasa Inggris gitu. Akhirnya sampai tua malah jadi, dan yang susah itu ngemulainya sebenarnya. kayak kita santri yang bisa baca kitab kuning kadang nggak terlalu sulit kalau bahasa baca Qurannya udah lancar. Cuma pas awal-awalnya itu, apalagi pas Iqra pertama kan susahnya minta ampun. Apalagi pas udah tua belajar Iqra 1 kan udah gengsi segala macam jadi agak susah. Nah iya. Nah learning English pun ya meskipun gak serumit kutubu turos, tetap aja kalau kita nggak punya niat dan nggak punya interesting untuk belajar, gak bakal bisa. Akhirnya kita ya susah gitu, nyesel aja. Gitu. Kita ngomongin apa lagi tadi saya? Apa ya, aku juga bingung. Ngomongin sebenarnya maaf ya ini kostumnya kayak nggak niat gitu karena dadak. Maksudnya tadi kan teman-teman ngumpul di sekolah, aku juga akhirnya kenapa ada Diza nih ngomongin bahasa Inggris yuk gitu. Akhirnya kita tanpa apa-apa gitu set langsung duduk aja dengan kondisi muka yang saludih tapi kulinyai. Tadi Diza kayaknya kalau kita cuci muka kayak ngambang gitu ya, hinyai gitu, kayak minyak gitu mengambang di air gitu. Aduh, tapi nggak apa-apa lah ya kita ngobrolin tentang bahasa Inggris dan betapa pentingnya bahasa Inggris dan betapa teman-teman harus banget belajar bahasa Inggris, tapi kuncinya adalah yourself sendiri, your mind sendiri, bahwa kalian harus punya rasa ketertarikan ke dalam bahasa Inggris. Tadiza nih ada nggak sih film favorit bahasa Inggris yang disuka? Tell me about your favorite movie, maybe Hollywood movie or Aku udah lama British. nggak nonton film. Sebenarnya terakhir aku nonton film yang series Harry Potter. Harry Potter udah lama. Aku memang suka banget, tapi itu kan British ya aksennya. Iya. Harry Potter, aku Tediza paling suka episode, maksudnya season berapa? Season yang apa tuh? Yang iniin ular itu kayak pertama deh ya. Yang pertama banget. Yang ini Slytherin itu yang iniin ular yang di kampus Slytherin. Yang di kamar mandi. Yang di kamar mandi. Kayaknya pertama yang ketemu sama Voldemort waktu lagi muda. Itu pertama bukannya? Aku lupa. Pertama deh kayaknya. Soalnya aku episode favoritnya yang ketiga, yang Azkaban. Oh iya. Aku yang ketiga tuh aku nonton sampai berapa kali Sirius juga. Black. Sirius Black. Dia kan paman baptis, gimana sih istilahnya? Aku lupa lagi. Bapak baptis bukan paman ya, lupa lagi. Dia kan yang jadi wolf itu segala macam. Seru banget, aku nonton berulang-ulang tuh. Yang lain juga asik sih, cuma menurut aku favorit itu yang ketiga. Yang gitu ya? Dan ternyata tuh gara-gara nonton film, keberanian kita untuk imitate atau mengimitasi itu jadi gede. Cuma kalau Harry Potter itu kan aksennya British ya. Dan itu very hard for me. It's very hard for my tongue. Susah banget sih ngomong British tuh. Soalnya lebih smooth gitu, jauh lebih halus. Lebih smooth. Selain Harry Potter apa lagi? Apa ya, aku nggak terlalu ini ke film sih sebenarnya. Kayak lebih ke nyanyi mungkin ya. Nggak, lebih kayak kalau sekarang kayaknya nonton drakor atau nonton anime gitu. Nonton anime. Anime apa sekarang yang ditonton? Anime sih terakhir tuh aku nonton itu Attack on Titan. Sampai season yang kemarin berarti. Iya, yang kemarin, aku nonton sih segala macamnya. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada adaptasinya bagus sih, karena yang kemarin live actionnya kan jelek banget ya Attack on Titan ya. Nggak tahu kenapa. Attack on Titan bagus banget ya. Ya semuanya sih kayaknya tuh anime yang wajib ditonton ya. Maksudnya semua orang juga nonton. Yang wibu awam ataupun wibu yang udah senior gitu. Ya kita yang istilahnya apa sih? Istilahnya apa kalau aku wibu tapi bukan wibu yang fundamental, itu istilahnya apa? Sebenarnya bukan wibu, istilahnya bukan wibu. Kalau wibu tuh otaku. Iya, otaku. Otaku ya. Kalau wibu tuh apa sih? Kalau wibu tuh kayak aku juga lupa sebenarnya definisi wibu tuh. Wibu sama otaku tuh bedanya apa sih? Yang aku juga nggak terlalu ini, cuma kalau otaku yang aku tahu itu yang
kayak emang yang suka nonton Suka anime. nonton. Kalau gak salah, aku takut salah, takut didemo sama ini Sama Wibu Ciamis, perkumpulan Wibu Ciamis. Lihatlah kelakuan dua pemuda-pemudi ini gitu nanti. Melecehkan Wibu. Kita nanya emang nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Istilahnya apa ya? Yang suka diobrolin itu kalau kita makhluk setengah-setengah tuh istilahnya apa? Tahu nggak sih, Tediza? Iya, nggak expert banget. Tapi nggak ini juga gitu. Oke, coba. Nggak apa-apa nih ngepost, nggak bakal diedit ini. Maksudnya nggak bakal di ini. Apa ya istilahnya? Aduh, aku lupa lagi ya. Nanti tengah-tengah sholat suka inget nih biasanya. Iya. Pak Ade inget nggak Pak Ade? Apa ya? Apa ya? Lah pokoknya itulah ya. Aduh, aku lupa lagi. Attack on Titan. Terus ada lagi nggak anime yang lain? Lagi mau nyoba nonton Jujutsu sih, cuman baru Jujutsu lagi. Kaisen itu bagus banget, tonton. Jujutsu Kaisen bagus banget. Terus sekarang yang terbaru tuh yang berantem Tokyo Manji. Tokyo Manji. Kalau Tokyo Ghoul udah ini. Tokyo Ghoul udah lama ya. Udah lama. Itu bagus banget. Kemarin saking habisnya aku nonton anime ya. Aku nonton anime tentang motor Baektu. Ada di Muse Indonesia gitu di YouTube. Oh iya tahu. Namanya Super Cup apa gitu, ceritanya dede gitu SMA. Dia yatim piatu, hidup dari apa sih namanya, dari subsidi, dan dia tuh pakai motor Baektu tiap hari kayak guru kita Kang Fikri gitu. Kang Fikri ada tuh di YouTube-nya, judulnya Super Cup. Ceritanya tuh dia tiap hari naik motor Baektu, udah gitu aja, nggak ada penjahatnya, tapi seru banget nontonnya. Cara dia ganti oli. Ang Fikri harus download filmnya, judulnya Super Cup. Tapi emang aku akuin kalau nonton anime tuh enaknya itu kayak nggak tahu satisfy aja. Kayak ngedenger kalau yang bagian episode masak gitu makan kayak enak aja dengernya. Enak aja kayak suara ininya. Iya. Suara emang dahsyat sih, anime bisa masuk ke hati gitu. Kayak jadi dan mau nggak mau kita juga jadi ke influence for learning Japanese language gitu. Ya minimal arigato atau chotomate kudasai atau apa gitu kan. Nani kure. Itakimasu gitu, minimal kayak gitu-gitu lumayan lah. Tapi kalau series barat nggak ada berarti. Kalau Tata kan kemarin nonton 13 Reasons Why itu. Enggak, aku kayak nggak terlalu itu sih. Kalau Korea? Korea terakhir nonton Vagabond. Sama itu Vincenzo juga belum selesai sih. Apa? Vincenzo. Aku belum nonton. Terakhir tuh yang startup sama kemarin yang It's Okay. To Not Be Okay, iya aku juga nonton itu. Tapi yang itu apa satu lagi belum? Vincenzo Kasano itu drama comebacknya Song Joong Ki. Tentang apa? Tentang mafia. Oh gitu, aku belum nonton sama sekali berarti. Itu keren banget, screeningnya keren banget. Aku harus nonton, aku nggak tahu ini udah berapa menit ya. Tadiza kalau kita terlalu universal, paling nggak kita bisa tarik benang merahnya ya. Kalau kuncinya di Tadiza tadi bahwa kunci for learning English atau apapun itu kuncinya adalah interesting, harus tertarik. Dan cara nge-trigger tertariknya, kata Tadiza tadi, bisa lewat musik, juga bisa lewat film. Karena mau nggak mau kita adalah apa yang kita tonton. Jadi mungkin kalau kita mau belajar Japanese language, kita banyakin nonton anime. Kalau kita pengen belajar Korea, juga kita banyakin nonton drakor. Karena mau nggak mau tuh kalau nonton drakor jadi terdistrak terus tiba-tiba pengen ngomong Korea. Kata Tadiza tadi, jadi nggak ada waktu untuk telat untuk belajar bahasa Inggris, dan sekali lagi bahasa itu sangat-sangat penting. Makasih banyak, nanti kita bakal ketemu di episode 8. Dan terakhir nih epilog dari aku bahwa everything itu kayak daur watasalsul kalau dalam kitab. Jadi semuanya berputar, something like culture itu berputar. Tahu kayak dulu, zaman dulu tahun 70 kaos tuh kaos pantai, baju pantai, dan sekarang tahun 2020-an anak-anak tuh banyak yang indie senja gitu. Itu kan kostum segituan ya. Terus motornya juga anak-anak sekarang kembali ke motor-motor jadul kan. Kayak ya motor tadi Super Cup, Vespa dan lain-lain itu kan musik juga kayak gitu. Iya, berputar ya kan. Berputar gitu, folk keroncong kan tahun dulu sekarang diulangi lagi kayak gitu-gitu. Jadi segala sesuatu itu daur watasalsul, berputar terus-menerus, circle-nya nggak ada putus ya. Except kecuali satu, yaitu language. Language itu nggak ada muter, tapi dia dinamis terus. Jadi let's go for learning English because that very important. Aku Zamzam dan Tediza. Aku gimana? Aku bingung. Emang gak ada closing gini sih. Iya. Tediza makasih banyak, dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.